Halo people sekalian, balik lagi di channel gua untuk pembahasan tips and tricks Viking Rise. Ya nggak soal tips dan trik juga, apapun yang gua mau. Ya soal opini dan sebagainya juga kadang gua sampaikan. Tapi intinya selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua bakalan bahas seperti halnya yang kalian lihat di judul thumbnail, ya seperti itulah. Mari kita mulai saja. Oke, kali ini yang bakalan gue bahas adalah soal hal-hal remeh yang ada di game Viking Rise. Mungkin sebagian orang banyak yang sudah mengetahuinya, tapi ada saja orang yang tidak tahu gitu ya. Hal yang pertama yang ingin gue sampaikan itu adalah soal chat ya. Jadi kalau misalkan kita di chat room kayak gini, kita bakalan sering menemukan yang kayak grup, terus chat grup. Nah kalau misalkan contoh ya, di sini gua ada chat grup mana ya, oh dan udah kehapus. Intinya di chat grup itu ada yang sistemnya kayak gini, ini chat grup. Kalau misalkan kita udah lama itu bakalan menghilang. Dan kalau misalkan chat grup kayak gini, kita pakai tanda add, kita tinggal pilih mana itunya bakalan ada. Jadi ada tanda ini baru ini, jadi kita gampang. Nah tapi kalau misalkan kita pengen nge-add atau nge-tag seseorang di saluran chat kayak gini atau di Kingdom kayak gitu, itu kita nggak bisa pakai tanda add ya. Contoh ya, tuh nggak muncul ya. Caranya gimana? Biar kalau di saluran Indonesia atau di Kingdom kita bisa ngetek seseorang, itu cukup kalian jadi klik icon ininya, tekan. Jadi secara nggak langsung itu kalian bakalan ngetek dan terus bertambah ini di sini. Gitu ya. Jadi caranya buat kalian yang ingin ngetek cukup klik icon gambarnya ini, tekan gitu. Klik aja tekan. Intinya klik dan tekan aja, bukan klik. Kalau di HP mungkin klik 2 kali, enggak, ini cukup 1 kali klik lalu tekan, udah, nanti dia bakalan ngisi sendiri seperti itu. Ini adalah trik remeh yang pertama. Trik remeh yang kedua yang ada di Viking Rise itu adalah soal buff ya. Kita nggak heran kan di sini ada buff di Legend Rune kayak gitu, atau buff rune ya. Nah buff rune itu buat kalian yang belum biasa, jadi buff rune yang dari turtle itu kita cuma bisa ngeklaim 1, kita nggak bisa numpuk. Contoh sekarang gue lagi buff rune itu pengumpulan 7%, terus kita di sini ada penyembuhan misalnya, kita ambil dan kita klaim, ini nggak bakalan nambah numpuk banyak, tapi otomatis buff yang pertama ini akan tertimpa oleh buff yang kedua. Jadi seperti ini ya, jadi buffnya berubah kan, tertimpa. Jadi sesuaikan kebutuhan rune yang kalian perlukan. Mana yang kalian perlukan itu yang kalian ambil, seperti itu. Itu mengenai buff rune. Jadi buff rune itu nggak bisa ditumpuk, tapi kalau buff yang lain seperti item itu di game ini bisa ditumpuk. Contoh buff yang bisa ditumpuk di game ini itu adalah buff attack dan defense. Ini bisa ditumpuk. Jadi ketika kalian mengaktifkan buff attack dan buff defense ini bisa ditumpuk, terus tambah ini juga bisa ditumpuk juga, ini tetap aktif semua, tidak perlu salah satunya. Seperti itu ya. Selama buffnya berbeda maka akan aktif. Itu kalau buff dari item. Tapi kalau dari rune
buffnya berbeda, tapi selama dia masih tetap round itu nggak bisa ditumpuk. Oke, tip remeh selanjutnya, hal remeh apalagi yang perlu kita bahas itu adalah orang yang selalu bertanya jam UTC. Jam UTC itu berapa, Bang? Nah, kalau kalian pengen tahu jam UTC itu ada di mana? Jam UTC itu ada di sini nih. Di pojok bagian kanan atas di bawah James yang warna merah ini. Ini adalah UTC atau tanggal. Jadi kalau misalkan kalian bermain game ini dan kalian ingin tahu waktunya atau rencananya berdasarkan UTC, kalian cukup lihat di sini dan cocokkan dengan waktu dunia nyata kalian. Intinya UTC ini adalah waktu di dalam game dan biasanya jadi patokan dari para gamers yang bermain game ini untuk menyamakan waktu, karena setiap negara punya waktunya tersendiri seperti itu ya. Oke, selanjutnya hal remeh apa lagi? Ya, hal remeh selanjutnya itu adalah koordinat. Jadi kalau buat kalian yang misalkan ini untuk memeriksa apa yang ada di map ini kan gampang. Kalau dalam satu kingdom kita cukup melebarkan mapnya dan kita bisa lihat apa saja yang ada di map ini. Tapi ketika kalian ingin pindah ke kingdom yang lain, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan klik icon yang di atas ini. Ini adalah titik koordinat. Jadi kalian tinggal pilih ini koordinat X dan Y dan ini kingdom yang kalian ingin tuju. Contoh, gue pengen menuju ke 245. Jadi klik aja lalu pergi. Set. Maka kita akan ada di kingdom 245. Dan di sini kalian bisa lihat ada kejadian apakah di dalam kingdom 245 itu sendiri. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat di tempat lain pun juga sama, caranya sama juga. Ini adalah guna dari koordinat seperti itu ya. Jelas? Oke. Selanjutnya, fitur yang baru-baru ini muncul, yaitu adalah fitur ketika kita menyerang sesuatu ada serang dan blast. Serang itu ya seperti biasa kita nyerang kayak gini, itu serang. Dan blast ini apa? Blast ini adalah memanggil pasukan terdekat dengan kita tuh. Jadi pasukan ini yang tadi nggak kita gerakkan, dia terpanggil untuk menyerang musuh yang sama. Itu gunanya dari blast gitu. Jadi ada pasukan terdekat itu akan ikut andil dalam menyerang sebuah pasukan sebuah musuh dari jarak yang terdekat gitu. Kalau jaraknya jauh yang nggak bisa terpanggil, itu hanya untuk yang jarak dekat saja. Terus hal apalagi yang remeh yang mungkin kalian lewatkan juga ya. Nah, di situ adalah pengaturan dari rally. Jadi di rally itu kita bisa menggunakan pengaturan seperti ini. Ada yang 5 menit, 10 menit dan juga ini waktu kapan rally kita bisa maju. Kalau misalkan Pak sudah memenuhi batas 50% dari battle hall, itu kita bisa maju rally-nya atau nunggu waktunya sampai habis kalau misalkan nggak maju. Jadi kalau dari sini opsinya, kalau dari gua ini ya, kalau misalkan pasukan yang ikut rally gua itu 50% lebih banyak daripada batas battle hall gua, itu pasukan nggak usah nunggu 5 menit langsung berjalan. Tapi kalau misalkan nggak nyampe dari total 50% dari total battle hall gua, maka dia bakalan pakai opsi yang pertama 5 menit. Jadi rally itu baru jalan 5 menit kemudian. Tapi kalau misalkan jumlah kapasitasnya lebih dari total 50% ya 50% dari total battle hall, maka rally itu akan maju. Dan ketika kita rally, di sini ada dua pilihan. Di sini ada pengaturan syarat. Kalian memenuhi syarat gimana? Dan ini syarat itu terbuka ketika kalian sudah membuka battle hall di level tertentu ya, enggak dari awal. Jadi tinggal setting kalian maunya apa. Contoh gua archer dan di sini level trupnya. Level trupnya butuh yang level berapa? Kalau gua minimal tier 4.
dan ini bisa diklik untuk menyalakan. Jadi seperti ini ya, ini sudah aktif dan ya kita mulai saja seperti ini dan ini. Oke, ini kita sudah mulai untuk merally. Dan aturan di sini di pengaturan auto rally itu kita ada pilihan seperti ini. Di sini ada set formasi, jadi kalian nanti tinggal pilih aja butuhnya apa saja gitu ya. Jadi tinggal kalian cek. Di sini ada pilihan dan pilihan terus. Jadi ke gini aja. Oke. Nah, contoh ya seperti ini ya. Jadi ini adalah opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, dan opsi keempat. Jadi ini otomatis akan berurutan sesuai dengan hero yang ada di apa istilahnya di base kalian atau chief hero kalian. Kalau yang formasi pertama ada, maka ini yang bakalan maju duluan. Tapi kalau nggak ada, yang bisa di yang kedua, 3, 4 dan seterusnya. Oke, simpan. Terus di sini ada set target. Set target itu tinggal kalian pilih apakah mau ke land off juga atau enggak. Kalau mau ya checklist. Terus di sini level dari target niflung. Pilih maunya berapa. Kalau enggak di 7 minimal. Langsung simpan. Di sini ada batas maksimal dari rally. Itu bisa nyampe 15 kali rally. Selama kita offline dia akan otomatis ikut rally dengan jangka waktu 1 menit ya. Jadi jedanya 1 menit sejak rally dibuka, dia akan bergerak secara otomatis ke rally terdekat dari chief hall kita. Ini adalah kapasitas rumah sakitnya. Jadi kita tinggal beri batasan sampai batas berapa, 90% kah, 100% kah, dan sebagainya. Ini untuk pengaturannya kayak gitu ya. Ini adalah aturan untuk auto rally seperti itu. Dan yang terakhir, hal remeh yang ingin gua sampaikan juga itu adalah mengenali buff dari musim. Jadi di game ini ada beberapa musim ya. Ini buff musim. Itu ada beberapa musim, ada sekitar 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ini mengandung buff 10% selama 2 hari. Ya, selama 2 hari. Jadi nanti sekarang misalkan musim panas, berarti untuk mencari kayu lebih dipercepat plus 10%. Jadi tergantung musimnya kalian bisa mendapatkan buff kecepatan untuk mengumpulkan lebih cepat. Dan ya kalian tinggal lihat aja sekarang musim apa dan bisa ditandai. Dan yang paling gampang itu menandai musim dingin karena grafiknya beda sendiri. Jadi makanya ketika musim dingin gue pasti fokus ke stun doang, karena ya gue roll archer dan gue butuh banget yang namanya kayu dan stun kayak gitu ya. Itu adalah hal-hal remeh yang ada di game Viking Rise. Kalian bisa memulainya dan kalian bisa mencocokkan mana saja yang kalian butuhkan. Seperti itu ya. Oke, jika ada yang perlu kalian tambahkan atau kalian pengen komentari, silakan tinggalkan pesannya dan komentarnya di bawah. Dan untuk hal remeh yang lain bakalan gue jelaskan di part selanjutnya. Ini aja sih yang bisa gue sampaikan, hal-hal remeh yang sebenarnya kadang cukup untuk orang notice aja bahwasanya itu ada atau memperhatikannya saja, itu bisa ketahuan gitu. Tapi kadang kan ada aja orang yang nggak memperhatikan sama sekali. Jadi ya hal remeh tapi sangat berguna untuk kedepannya kalian. Itu aja, sampai jumpa lagi di tutorial gua selanjutnya. Salam Viking dan bye.